Sebelumnya, Xiao Yan tidak memiliki ingatan tentang Chen Xianyuan. Jika dia tidak melihat nama di tulang tangannya, kemungkinan besar dia tidak akan pernah mengingatnya. Jika bukan karena kemunculan Chen Xianyuan yang tiba-tiba, Xiao Yan mungkin tidak akan menemukan kesempatan untuk menembus level. Menembus dari level ketiga, 11 Yuan, ke level keempat. Semuanya tampak sesuai dengan perhitungan permaisuri. Ini adalah hadiah terakhirnya untuk Xiao Yan sebelum kematiannya. Emosi di hatinya sulit untuk ditenangkan sepenuhnya dalam waktu singkat. Rasa sakit perpisahan yang semula mungkin telah memudar seiring waktu, tetapi penyegelan ingatan permaisuri telah menunda penderitaan Xiao Yan hingga sekarang. Tinju Xiao Yan sedikit mengepal, matanya dipenuhi kesedihan yang tak tersian-sian, tetapi jalan di depan harus terus berlanjut. Jika dia benar-benar ingin menyelamatkan Chen Xianyuan di alam sejati Xuan Yin melalui koridor abadi, lalu bagaimana mungkin level keempat cukup? Dia membutuhkan alam yang lebih kuat lagi. Tubuh utamanya berdiri, ketiga klonnya menyatu di punggungnya, lalu, dengan sebuah pikiran, jiwa ilusinya merobek ruang dan melangkah masuk, berderak. Boom! Saat penghalang waktu terakhir di celah emas itu runtuh. Seluruh celah terbuka dengan raungan, seperti binatang raksasa yang membuka matanya. Cahaya gelap keunguan memancar darinya, dalam dan misterius. Seketika, cahaya keemasan yang kuat menyambar mata Xuan Huang dan yang lainnya, seolah-olah sesuatu yang tidak dikenal di dalamnya memiliki daya tarik yang kuat bagi mereka. Raja Duyung Xingting gemetar. Dia ingin menjadi yang pertama masuk, tetapi Xuan Huang tiba-tiba berkata, "Masuklah, kali ini tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Dia akan membunuh orang tua sepertimu." Meskipun dia berada di pegunungan dan lautan, Raja Ilusi adalah makhluk kuno. Ada beberapa catatan tentangnya, tetapi apa sebenarnya yang terkandung di dalam reruntuhan ini? Semuanya masih misteri. Begitu Xuan Huang selesai berbicara, sebuah lubang hitam spasial muncul. Dia segera melihat ke arah sana dan melihat beberapa sosok bergegas keluar darinya, para putri duyung bayangan, tetapi tidak lagi dipimpin oleh Zhang Chao. Mereka sama sekali mengabaikan Xuan Huang dan yang lainnya, mengukir beberapa garis putih di air laut dengan kecepatan tinggi, bergegas menuju pintu masuk celah tersebut. Melihat ini, Xuan Huang mengerutkan kening, segera mengangkat tangannya dan melepaskan serangan cakar yang menyapu langit, bayangan cakar naga yang tampak siap untuk menusuk dan membunuh para putri duyung bayangan. Saudara Xuan Huang. Tunggu sebentar, sebuah suara tiba-tiba terdengar, menghentikan Xuan Huang. Semua orang menoleh, hanya untuk melihat lubang hitam spasial muncul di samping mereka, tetapi kali ini Xiao Yan yang muncul. Mendengar suara Xiao Yan, Xuan Huang tidak ragu atau bimbang, dan segera melambaikan tangannya. Hantu cakar naga itu lenyap. Saudara Xiao Yan, mereka telah masuk sebelum kita, kata Xuan Huang. Tidak masalah, biarkan mereka masuk dulu, Xiao Yan mengangguk. Kita akan masuk ketika Xiao Yan memutuskan. Xuan Huang sepenuhnya mempercayai Xiao Yan dan sangat yakin dengan keputusan apapun yang dibuat Xiao Yan. Tidak perlu terburu-buru, biarkan para prajurit dari dunia gunung dan laut ini menerobos celah terlebih dahulu, dan kita akan masuk ketika celah itu tertutup. Xiao Yan segera duduk bersila, menggunakan kekuatan jiwa void-nya untuk menyelimuti semua orang, menyembunyikan aura mereka. Akan sulit untuk melihat mereka dalam kegelapan. Mengenai Raja Ilusi, aku ingin tahu apakah ada orang dari dunia gunung dan laut yang tahu sesuatu tentang dia. Ras apa mantan bambu dari gunung dan laut itu? Dilihat dari namanya, sepertinya bukan naga atau phoenix. Karena disebut ilusi, pasti berhubungan dengan kekuatan jiwa. Tatapan Xiao Yan tertuju pada celah Xuan Huang dan Xingting, karena ini adalah masa lalu dunia gunung dan laut. Hanya mereka yang mungkin mengetahuinya. Ras-ras lain tampaknya tidak memiliki catatan rinci tentangnya. Patua Xingting, tahukah Anda bahwa jika Anda masuk, jangan menyembunyikan apapun? Xuan Huang menatap Raja Duyung. Chen Sheng berkata, merasa bahwa Raja Duyung menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan apa? Aku tidak tahu apa-apa. Xingting merentangkan tangannya, menunjukkan ketidakbersalahannya. Baiklah, kalau begitu kau bisa melewati alam rahasia ini. Mengapa aku harus menyeretmu?
Xuan Huang memutar matanya, kesal. Dia sepertinya tahu sesuatu tentang Xing Ting, tetapi dilihat dari penampilan dan nada suaranya, dia terbiasa berbohong. Jangan begitu, aku benar-benar tidak tahu. Bahkan Raja Naga Xuan Huang pun tidak tahu tentang kita, para putri duyung rendahan. Bagaimana mungkin aku tahu? Kita masih berteman baik. Dia tertawa kecil 2 kali. Tampaknya dia tidak mungkin mengetahui identitas Raja Mimpi, tetapi mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya, dan perilaku aneh klan Siming, Xiao Yan sudah memiliki dugaan di dalam hatinya. Mungkin orang yang menyelamatkan gunung dan laut berasal dari klan Siming mereka. Jika penguasa ilusi berasal dari klan Siming, berapa peluang kita untuk bertahan hidup jika kita masuk? Xiao Yan tidak menyembunyikan dugaannya dan berkata perlahan. Saudara Xiao Yan, sekarang setelah kau sebutkan, kemungkinannya memang sangat tinggi. Xuan Huang mengelus dagunya dan mengangguk sambil berpikir. Jika kita masuk, hanya saudara Xiao Yan dan saudara Feng Qi yang memiliki kekuatan jiwa lebih kuat di sini. Jiwa kita lebih lemah. Jika kita bertemu ilusi apapun, bahkan jika kita tidak mati, kita akan terjebak di dalam entah berapa lama. Setelah dipikirkan matang-matang, memang tidak disarankan untuk masuk dengan gegabah. Xuan Huang segera mengerti maksud Xiao Yan dan mengapa dia tidak segera memasuki Xing Ting. Dia tampaknya telah tenang dari ketidaksabarannya sebelumnya. Apa yang kau katakan masuk akal. Aku hanya bisa mengandalkan kalian semua. Qing Ting mengangguk dan berkata, sangat berbahaya, kau masih berani masuk. Katakan padaku cepat, apa tujuanmu masuk? Xuan Huang, tinggi dan gagah, segera bergegas ke sisi Xing Ting. Dia menatapnya dengan kehadiran yang mengesankan seperti gunung kecil, meskipun ada sedikit nada bercanda dalam suaranya. Hei, orang tua, dan aku juga mendambakan terobosan dalam takdirku. Alam rahasia yang berpindah tangan begitu menggoda, bahkan aku, orang tua ini, cukup tergoda. Xing Ting terus tertawa, hei, kalian semua berani membawa orang tua ini, apa salahnya? Saat dia berbicara, tatapan Xing Ting tertuju pada aura yang terpancar dari Long Yi, yang merupakan dewa abadi tingkat pertama. Ini memberi Xing Ting kepercayaan diri. Dibandingkan dengannya, kau benar-benar orang tua tanpa kebijaksanaan. Xuan Huang melambaikan tangannya, tidak lagi membuang-buang kata dengan Xing Ting, jika kita tidak yakin, kita akan menunggu sedikit lebih lama. Di antara mereka pasti ada individu-individu kuat yang sangat berbahaya yang masuk, dan dengan jumlah mereka yang cukup, mungkin kita dapat mengurangi sebagian bahaya. Xiao Yan tidak terburu-buru, harta karun rahasia itu tidak sederhana, dan dia memikirkan tidak hanya klan Siming, tetapi juga 4 ahli strategi. Sepertinya segala sesuatu tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi semua yang terjadi ketika dia datang ke Laut Impian. Semua ini bukanlah kebetulan, fakta bahwa klan Siming ingin mereka masuk menunjukkan adanya konspirasi yang lebih besar. Oleh karena itu, sebelum masuk, Xiao Yan berencana untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa barang dari Qi, sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa untuk sementara waktu, atau sesuatu yang dapat menangkal serangan jiwa. Singkatnya, lebih baik bersiap-siap, dan sekarang dia perlu bertindak dengan sangat hati-hati. Pada saat ini, Xiao Yan mengangkat tangannya dan membalikkannya. Jiwa Chen Xian Yuan muncul.